Ngantuk nggak? Ayo kita teruskan ceritanya. Ternyata Halimah Sa'diyah ini punya kandang ternak tapi tidak terlalu besar. Jadi dia punya usaha beternak domba dan onta, tapi tidak terlalu besar. Ayah suaminya Halimah, yaitu ayah susunya Nabi Muhammad, itu setiap hari berangkat ke kebun. Di sana nggak ada kebun sebenarnya ya. Berangkat ke padang rumput, mengembala apa? Mengembala domba. Semulai dari hari itu, domba yang ada di tangannya ayah susu Nabi Muhammad itu gemuk-gemuk, gampang makan, jarang sakit, semuanya sehat, dijual-jualnya mahal. Maka lama-lama rumah itu jadi berkah. Lama-lama rumah Halimah Sa'diyah menjadi sumringah. Senyum tiap hari, mereka tidak pernah miskin. Mereka tidak pernah kehabisan uang. Mereka tidak pernah kehabisan susu di rumah. Mereka bahkan kelebihan susu. Mereka bagi-bagikan itu. Lama-lama Nabi Muhammad ini tambah gede, tambah gede. Nabi Muhammad itu tidak mau menyusui Halimah. Jika dilihat Halimah Sa'diyah sudah lelah, dia berhenti menyusu. Kecil sudah pengertian. Dia menyusu hanya syaratnya aja. Lama-lama makin besar, seperti anak-anak. Mulailah Halimah Sa'diyah melihat Nabi Muhammad kecil, suka main-main. Main-main. Ini adik-adik ini suka main nggak? Suka ya? Kalau ada rumput, suka guling-guling nggak? Waktu kecil, sampai sekarang kayaknya begitu deh. Ada pasir, suka main-main di pasir nggak? Masih kan? Kalau pergi ke pantai, suka lari-lari nggak di pantai? Berenang-berenang, kebetulan di sini ada kolam renang ya. Gak usah jauh-jauh berenang. Betul Nabi Muhammad sama dengan anak-anak lain juga suka berenang. Tapi tidak ada tempat berenang di situ. Akhirnya berenang pasir. Main pasir lah Rasulullah dengan semua teman-temannya. Sampailah umur beliau 5 tahun. Sesekali dijenguk oleh Aminah. Tiba-tiba Aminah, ya, bukan Aminah ya, Halimah. Dikabari oleh anaknya. Wahai ibunda, Kutila Muhammadun. Muhammad dibunuh orang, Muhammad direnggut orang. Anaknya masih ngomongnya belum jelas, tapi bisa dipahami. Maka Halimah Sa'diyah bersama suaminya mengejar di mana tempat Nabi Muhammad bermain. Ketemulah di situ, di satu lapangan. Nabi Muhammad udah main lagi. Ditanyalah oleh Halimah, wahai Muhammad anakku, apa gerangan yang terjadi padamu? Kenapa saudaramu berteriak menangis bahwa engkau akan dibunuh oleh seseorang? Nabi Muhammad mengatakan, wahai ibunda Halimah, belum lama ini ada 2 orang datang, aku lihat terbang dari langit turun ke bawah, dia bersayap. Tiba-tiba orang ini mengambilku di antara teman-temanku, lalu membelah dadaku dan mengambil jantungku dan membersihkan isi jantungku yang ada noda hitam 2 di dalamnya. Lalu dikembalikan ke dalam, aku kembali sehat seperti semula dan mereka pergi dan menghilang sedia kala. Tiba-tiba aku bisa berlari lagi, bermain lagi seperti semula. Halimah kemudian takut, dia sambil menangis, dia peluk Nabi Muhammad. Dia sudah menganggap Nabi Muhammad anaknya sendiri. Dia mengatakan, anak ini berbahaya. Anak ini tidak boleh ditinggalkan lagi di sini. Anak ini harus dikembalikan kepada ibunya, kakeknya. Karena tempat ini sudah tidak aman. Maka besok Halimah Sa'diyah dengan berat hati mengantarkan anak tersayangnya, anak susuannya kepada Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib. Sampailah di Mekah. Diceritakanlah semua kejadiannya. Maka Aminah pun bercerita, betul anak ini spesial. Dulu waktu aku melahirkannya, aku melihat cahaya keluar dari badanku. Itu cerita dari siapa? Halimah dan Aminah. Jadi 2 ibu sudah menyaksikan
bahwa anak ini luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian Nabi Muhammad agak sedikit dari anak-anak menjelang remaja. Oleh kakeknya Abdul Muttalib, disuruhlah Nabi Muhammad ini dan pamannya Abu Thalib mengembala kambing atau maka tiada seorang nabi kecuali dia bawa tongkat juga untuk jalan, jaga diri, dan mengembala domba. Pernah ngembala domba nggak? Oh, saya waktu kecil pernah, karena ngikutin sunnah itu. Pernah punya kambing 3 bulan. Jadi tiap sore pulang sekolah saya nyabit rumput. Bapak saya larang, saya bilang nggak apa-apa, Pak. Ya, saya pengen tahu rasanya gimana jadi peternak. Walaupun cuma 1 kambing. Alhamdulillah, tangan kita kapalan dikit ya, 3 bulan lumayan. Karena saya ini aslinya kidal, nyabit rumput pakai kanan. Jadi nggak ada yang benar nyabit rumputnya. Kalau pakai kiri, udah nggak pas juga karena sudah dilatih pakai kanan. Ya sudah 3 bulan saya serahkan. Nabi Muhammad lebih lama lagi. Beliau sedang memerankan sebagai pengembala domba. Pengembala domba itu sabar atau enggak? Sabar. Jadi itu latihan kesabaran untuk Nabi Muhammad. Sabarnya bukan main tuh. Setelah agak remaja, Abu Thalib disuruh oleh Abdul Muttalib, ayahnya, berarti kakek Nabi Muhammad. Hei Abu Thalib, bawa cucuku ini berdagang ke wilayah Irak atau ke wilayah Syam. Maka berdaganglah mereka. Sampailah kemudian di satu negeri. Ternyata negeri itu negeri orang Nasrani. Di situ ada satu gereja. Gerejanya tidak ada berhala. Tidak ada patung Nabi Isa di situ. Ternyata gerejanya gereja tauhid, masih menyembah Allah semata. Disebut ajaran Kristen atau Nasrani Unitarian. Hanya menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghafal kitab Injil. Dalam kitab Injil dia baca bahwa akan ada nabi akhir zaman yang dia selalu diiringi oleh malaikat, ditandai ada awan di atasnya. Karena gereja ini di samping jalan, setiap kali ada karavan lewat, ada kafilah lewat, dia perhatikan, ada nggak awan di atas. Jadi 5 kilo dari sini dia lihat, ada nggak rombongan pedagang yang jalan, jika mereka jalan di atasnya ada awan. Seumur-umur puluhan tahun dia baru melihat sekali. Ternyata rombongan itu rombongan Abu Thalib. Di dalamnya ada anak muda namanya Nabi Muhammad. Orang belum tahu nih siapa namanya. Maka beliau sedang diajar berdagang. Tadi kata Pak Dr. Cepi, ada 4 sifat Nabi ya. Yang tertarik itu saya sifat fatonah. Sifat apa? Cerdas. Dan yang paling penting juga sidik. Apa arti sidik? Jujur. Ini ujian Nabi dapat 2 sifat. Latihan. Di masa itu, Buhairah kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja, wahai semua anak-anakku, santri-santriku, aktivis-aktivis gerejaku, siapkan makanan paling enak. Ada orang spesial mau datang ke gereja kita. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalatu wassalam. Buhairah pun berkata, aku telah menunggu
orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dialah Nabi yang aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau Buhairah mempersilahkan kafilah yang lewat untuk masuk ke gereja beliau. Sampai di gereja mereka makanlah semua. Kanisah Buhairah. Bertanyalah Buhairah, dia lihat di atas, kenapa awannya tidak ada di atas kanisah tadi? Apa arti kanisah? Gereja. Dilihat di atasnya kok nggak ada awan. Akhirnya Buhairah berkata, semua lagi makan. Siapakah pemimpin kaum kalian? Maka mengangkat tanganlah Abu Thalib, aku wahai Tuan Pendeta. Adakah orang yang belum ikut makan bersama kita? Lalu Abu Thalib mengatakan, betul ada anakku. Dia masih kecil, aku baru mengajari dia. Kami belum menganggapnya sebagai pedagang beneran. Apa kata Buhairah? Bawa aku kepadanya. Sembari mereka makan, Buhairah kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat di atasnya ada awan. Tidak banyak riwayat menyebutkan bahwa Buhairah sebenarnya langsung memeluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala wassalatu wassalamu alaika. Wassalatu wassalamu alaika. Bayangkan adik-adik menunggu ayah yang hilang. Alah, ayah hilang sekian tahun tidak pulang. Tiba-tiba pulang, nangis gak? Bapak ibu ini kehilangan anak di mall sehari semalam. Tiba-tiba ketemu, nangis gak? Nangis. Buhairah dikabarkan gurunya, nanti akan ada di zamanmu muncul seorang nabi. Dialah penutup nabi di masa ini. Yaitu Ahmad, yaitu Muhammad. Bertemulah mereka, berdialoglah mereka. Disitulah muncul nur pertama kali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berbicara sesuatu yang tidak layak, yang tidak mungkin dibicarakan oleh seorang anak kecil. Anak kecil mana mengerti mengenai tauhid. Anak kecil tak tahu. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara tentang la ilaha illallah. Nabi Muhammad bisa berbicara tentang Allah Ahad, Allah Samad. Nabi Muhammad menolak berhala Lata dan Uzza. Buhairah heran. Akhirnya anak itu dipeluk oleh Buhairah. Sembari dia menangis. Saya baru membayangkan saya nangis. Apalagi Buhairah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Puluhan tahun dia menunggu. Akhirnya Abu Buhairah mengatakan, wahai Abu Thalib, hazal ghulam nabiyyun. Anak ini adalah seorang nabi. Anak ini seorang nabi. Ini adalah penghulu alam semesta, penutup semua para nabi dan rasul. Semenjak hari ini jangan pernah engkau bawa lagi dia berdagang. Karena jika ahlu kitab tahu, Yahudi tahu, mereka akan membunuh anakmu ini. Maka Abu Thalib pun mulai ketakutan. Segeralah Abu Thalib bersama semua kafilahnya pulang menyembunyikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah dikenali sebagai Nabi semenjak kecil.
Siapa yang mengenali? Buhairah. Siapa lagi? Abu Thalib. Sampailah di Mekah, Nabi Muhammad menjadi remaja yang luar biasa. Wajahnya sangat bercahaya. Kata beliau, Nabi Yusuf itu ganteng dan gagah. Tapi jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf baru separuh gagahku. Kebayang, adinda yang perempuan. Artis paling cakep siapa? Aktor, artis, penyanyi paling cakep siapa? Bukan yang di sini. Ada ya? Kalau dia lihat, pernah nggak kalian melihat, nih lagi konser, di zaman sebelum pandemi, artis muncul, lalu ada yang berteriak histeris, pingsan. Pernah lihat nggak? Pernah. Di sini? Bukan. Nabi Yusuf lewat. Ibu-ibu cantik di Mesir lagi pegang apel dan pisau. Mereka kemudian melukai tangannya tanpa disadari. Nggak sampai buntung, luka aja. Dia menyakiti dirinya sendiri, tapi dia tidak merasai. Karena matanya sedang menatap makhluk yang setengah kegagahan alam semesta ada pada dia. Nabi Yusuf, bukan setengah ya, seperempat barangkali ya. Itu Nabi Yusuf. Kalau adinda ini ngelihat aslinya Nabi Muhammad, mungkin gak bisa napas, pingsan kali. Gak ada yang sanggup lihat wajah Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq setiap kali wajah Nabi langsung tunduk. Gak sanggup lihat. Maka Abu Bakar tidak sanggup menceritakan wajah Nabi. Setiap dia membayangkan mata Nabi, dia langsung menangis. Setiap dia terbayang bagaimana wajah Nabi menatapnya, dia langsung tunduk begitu. Gak ada kalam lagi. Seperti saya tadi gak bisa berkalam-kalam. Gak bisa, itu dibuat-buat. Abu Bakar setiap hari begitu, bayangkan. Setelah wafat Nabi, hampir setiap hari beliau ingat Nabi, beliau begitu. Maka Abu Bakar setiap sholat, ingat cara Nabi sholat, langsung tidak bisa menjaharkan baca Al-Fatihah. Maka beliau kalau sholat seperti sir, setiap hari seperti sir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemudian suaranya hilang. Abu Bakar As-Siddiq. Beda dengan Umar. Umar kalau rindu suaranya keluar menggelegar. Ini nggak tahu nih kalian yang mana nih? Abu Bakar atau Umar? Ya. Nabi Muhammad beranjak muda. Ini bagian terakhir yang mau saya ceritakan. Terjadilah banjir di Mekah. Jadi Mekah itu pernah banjir beberapa kali. Ketika terjadi banjir, Hajar Aswad yang dulu belum terlalu hitam, tapi karena banyak berhala, kemudian menjadi hitam. Disedot itu dosa semua orang yang musyrik. Hajar Aswad itu enggak seperti sekarang kan sudah dirapihkan. Ya. Kalau kayak foto kayak udah dilaminating, itu apa sih namanya itu? Batunya itu sudah dirapiin. Dulu batunya jatuh karena banjir. Berdirilah semua kaum, masing-masing merasa dirinya, kelompoknya paling kuat. Mereka ingin mengangkat ke tempat semula, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ganti kaum yang kedua, kaum yang ketiga, keempat, tidak ada satupun yang sanggup mengembalikan. Nabi ini fatonah. Inilah puncak fatonah Nabi. Supaya orang Arab semuanya dapat kemuliaan. Karena orang Arab ini haus kemuliaan, haus penghargaan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kalian wahai tuan-tuan, paman-pamanku, kakek-kakekku, aku tunjukkan cara yang paling adil. Semua kalian akan merasa mulia. Ambillah kainku ini. Diambillah ridanya beliau. Ya. Kemudian ditaruh di lantai. Pindahkanlah batu itu. Bahkan di riwayat lain tidak pakai rida.
kita angkat sama-sama. Ujung yang ini, kaum yang ini, akhirnya ada 4 suku, semuanya mengangkat bersamaan. Lalu mereka merangkat bersamaan, kembalilah batu kepada tempatnya semula. Dan semuanya bersyukur, bertasbih, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenallah Nabi Muhammad saat itu dengan sebutan Muhammad Sang Jenius. Ini belum lagi Muhammad Al-Amin ini. Baru Muhammad Sang Jenius. Karena saya sedang berbicara di kampus Al-Maksum di mana banyak santri, banyak siswa, siswi. Saya berharap adinda sekalian menjadi orang yang fatonah. Fatonah itu bukan banyak hafalan. Fatonah itu yang mengerti keadaan. Mari menjadi orang yang mendapatkan kecerdasan fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Gimana Ustaz Halim? Buya, insya Allah kita punya waktu sampai jam 5.30. Kalau berkenan Buya ada yang bertanya. Mangga. Baik. Salawat dulu deh. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Baik, dari anak-anakku nanti persiapkan bertanya kepada Buya jika ada hal yang ingin